Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Gigo Bimbi Siswantoro, MD Din Sarudin, dan Stenova Rahmawati akan mempresentasikan lanjutan teori konstruksi pribadi George Kelly. Pertanyaan tentang sifat manusia. Teori kepribadian Kelly menghadirkan citra sifat manusia yang optimis, bahkan menyanjungnya. Kelly memperlakukan orang sebagai makhluk rasional yang mampu membentuk kerangka konstruksi untuk melihat dunia. Dia juga yakin bahwa kita adalah pencipta dari takdir kita. Oleh karena itu, dia tidak menganggap peristiwa masa lalu menjadi penentu perilaku kita saat ini. Meskipun Kelly tidak membahas peran hereditas dalam kepribadian, dia mencatat bahwa kita tidak sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan. Kita hidup sesuai interpretasi kita tentang suatu peristiwa. Oleh karena itu, ini adalah operasi dari proses mental rasional kita dan bukan peristiwa khusus yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. Penilaian dalam teori Kelly. Yang pertama yaitu wawancara. Teknik penilaian utama Kelly mengadopsi apa yang disebutnya yaitu percaya adalah cara terbaik untuk menentukan konstruksi seseorang. Kekurangannya, mungkin saja seseorang tersebut berbohong. Namun, kita harus menghormati apa yang dikatakannya, meskipun tidak sepenuhnya dipercaya. Yang kedua yaitu sketsa karakteristik diri. Teknik lain yang digunakan untuk menilai sistem konstruksi adalah meminta orang tersebut memilih sebuah sketsa karakterisasi diri. Kelly menemukan teknik ini berguna untuk mempelajari bagaimana klien memandang diri mereka sendiri dalam hubungannya dengan orang lain. Yang ketiga yaitu tes repertori konstruksi peran. Kelly merancang Role Construct Repertory Test atau REP untuk mengungkap konstruksi yang kita terapkan pada orang-orang penting dalam hidup kita. Klien diminta untuk menyebutkan nama-nama orang yang telah memainkan peran penting dalam hidupnya seperti ibu, ayah, pasangan, teman dekat, dan orang paling cerdas atau menarik yang dia kenal. Asumsi yang mendasari tes REP adalah bahwa orang yang menafsirkan peristiwa dalam dikotomi menurut akibat wajar dikotomi dalam hal suka atau tidak, seperti atau tidak serupa. Interpretasi tes REP tergantung pada keterampilan dan pelatihan psikolog yang mengelolanya. Ia merancang sebagai cara untuk menilai konstruksi sebagai tahap yang diperlukan dalam psikoterapi. Yang terakhir yaitu terapi peran tetap. Dalam terapi peran tetap, terapis menyiapkan sketsa peran tetap yang berisi konstruksi yang berbeda dari persepsi diri negatif klien. Klien diberitahu bahwa sketsa peran tetap adalah tentang karakter fiktif dan diminta untuk memerankan karakter itu di kantor terapis dan kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Melalui terapi ini, klien diharapkan mampu memproyeksikan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi ke dalam karakter fiktif. Setelah klien menyadari hal ini, dia dapat menggabungkan konstruksi baru ke dalam sistem dan fungsi konstruksi secara keseluruhan dengan cara yang lebih memuaskan dan efektif. Baik, selanjutnya ada penelitian tentang teori Kelly. Yang pertama, riset menggunakan tes REP atau Role Construct Repertory Test, yaitu mengungkap konstruksi yang kita terapkan pada orang-orang penting dalam hidup kita. Studi yang menggunakan tes REP menunjukkan bahwa konstruksi seseorang tetap stabil dari waktu ke waktu. Tes REP telah digunakan untuk mempelajari penderita skizofrenia, neurotik, depresi, dan orang-orang dan kerusakan otak organik. Penderita skizofrenia ditemukan tidak stabil dan tidak konsisten dalam menafsirkan orang lain. Namun, interpretasi mereka terhadap objek stabil dan konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan pemikiran mereka hanya berlaku untuk situasi sosial.
Proses berpikir mereka juga ditandai dengan delusi paranoid dan hubungan irasional antara konstruksi. Yang kedua, orang yang memiliki kompleksitas kognitif tinggi lebih mampu membuat prediksi tentang perilaku orang lain. Mereka lebih mudah mengenali perbedaan antara diri mereka dan orang lain, lebih empatik, dan menangani informasi yang tidak konsisten dalam menafsirkan orang lain lebih baik daripada orang yang tinggi dalam kesederhanaan kognitif. Mereka juga cenderung memiliki skor kecemasan yang rendah, memiliki lebih dari 5 faktor kepribadian tradisional, juga memiliki pengalaman yang lebih beragam di masa kecil, dan mempunyai pandangan politik moderat hingga liberal. Kemudian, kompleksitas kognitif memiliki sebuah varian, yaitu kompleksitas atribusi, yang didefinisikan sebagai sejauh mana orang lebih suka penjelasan yang kompleks daripada sederhana untuk perilaku sosial. Mereka menghubungkan perilaku orang lain dengan penyebab yang kompleks. Maksudnya, mereka mengaitkan perilaku orang lain dengan penyebab yang sangat rumit, beragam, dan lebih canggih. Orang-orang yang mengukur kompleksitas atribusi tinggi telah terbukti lebih sensitif dan tanggap terhadap tanda-tanda rasisme yang halus. Mereka juga menunjukkan empati yang lebih besar terhadap orang lain dan pemahaman yang lebih besar dari orang lain. Yang terakhir, refleksi teori Kelly. Kelly mengembangkan teori kepribadian unik berdasarkan interpretasinya, sistem konstruksinya sendiri, dan dari data yang disediakan oleh praktik klinisnya. Sistem Kelly ini berfokus pada aspek intelektual dan rasional dari fungsi manusia dengan mengesampingkan aspek emosional. Meskipun Kelly tidak berurusan secara eksplisit dengan emosi, dia mengenalinya sebagai konstruksi pribadi, serupa dalam pembentukannya dengan konstruksi lainnya. Psikolog kepribadian biasanya berpikir dalam kerangka konsep motivasi dan emosi yang sudah dikenal, kekuatan bawah sadar, dorongan, dan kebutuhan yang bukan merupakan bagian dari sistemnya Kelly. Kelly menyadari keterbatasan programnya dan tidak berpura-pura mengemukakan teori yang sudah selesai. Jadi, Kelly mengharapkan teori konstruksi pribadi berubah dengan penelitian dan aplikasi lebih lanjut. Teorinya merupakan salah satu yang paling tidak biasa muncul dalam satu abad berteori tentang sifat kepribadian manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.